Baik, selamat bertemu kembali di kuliah TI 2231, Perencanaan dan Pengelolaan Produksi. Untuk minggu ketiga, kita akan melanjutkan materi tentang aggregate planning. Dalam memilih kinerja atau menentukan kinerja dari aggregate planning, salah satunya akan bicara tentang biaya yang ditimbulkan. Ada beberapa biaya yang timbul akibat penyusunan atau pertimbangan dalam pembuatan aggregate planning. Yang pertama adalah smoothing cost. Smoothing itu adalah bagaimana kita melakukan perubahan dari production rate-nya, misalkan nambah orang atau mengurangi orang. Kedua adalah kalau ada kelebihan hasil produksi dibandingkan demand, maka kita ada biaya holding, menyimpan barang. Kemudian sebaliknya, kalau terjadi kekurangan cost akibat jumlah yang diproduksi dan yang ada di inventory tidak cukup dengan demand, maka terjadi short run, ya. Itu bisa kalau di konsumennya mau nunggu disebut dengan back order, tapi kalau konsumennya pergi nggak mau nunggu menjadi loss sales. Ya. Kemudian regular time cost, jadi memproduksinya kita kena biaya produksi reguler. Ya. Bisa juga kalau kita ingin menutupi kekurangan dengan overtime, lembur, atau dengan subkontrak. Kalau waktu produksi regulernya tidak cukup. Biaya berikutnya adalah idle cost. Jadi kalau ada mesin yang menganggur, itu juga tenaga kerja atau mesin itu juga kita terkena biaya idle cost. Ini beberapa cost yang menjadi pertimbangan di dalam menyusun aggregate planning. Jadi problem dari aggregate planning tadi adalah kalau kita diberikan demand sepanjang forecast demand sepanjang T period sini, maka tugas kita adalah satu, tentukan berapa tenaga kerja yang dibutuhkan, berapa produksi setiap periodenya, berapa inventorinya. Ya. Kemudian untuk merubah kapasitas produksi tadi, berapa yang direkrut, di hire, disebut dengan di hire, berapa yang kalau suatu periode Anda harus mengurangi tenaga kerja, disebut di fire, bisa jadi Anda harus lembur, overtime, atau bisa jadi Anda ada yang menganggur, disebut dengan undertime. Atau bisa saja sebagian target produksi Anda lakukan subkontrak dari luar. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa meminimasi biaya produksinya sepanjang T period planning horizonnya. Jadi inilah keputusan-keputusan yang harus ditetapkan. Baik. Nah, bagaimana strategi produksinya kalau ada berbagai macam persoalan tadi? Bisa saja strateginya tadi, constant production rate tanpa terjadi stock out. Kalau seperti itu, maka dampaknya bisa saja kita punya menanggung biaya persediaan, carrying inventory, terutama ada extra inventory pada akhir periode T. Cara kedua, kita ingin constant production rate, tapi dengan zero inventory. Ya, kalau seperti ini, bisa jadi terjadi stock out. Satu periode tertentu bisa saja terjadi stock out. Di bagian yang lain, bisa saja kita harus menyimpan kelebihan produksi. Satu sisi kita kekurangan di periode yang lain. Cara ketiga digabung, disebut dengan hybrid. Kita lakukan perubahan production rate-nya, ya, supaya kita bisa menurunkan biayanya. Dan juga fleksibilitas terhadap perubahan demand. Ini strategi yang bisa dilakukan. Ya, jadi yang constant production rate ini biasa disebut ya production level sebutnya ya. Production level. Ya, yang merubah ini biasa disebut dengan chase strategi. Produksi sama dengan demand-nya. Itu disebut dengan chase strategi. Kita gunakan contoh yang pertama tadi ya, kita lanjutkan ya. Mesin cuci tadi misalkan jumlah pekerja yang dipunyai 38 pekerja. Ya. Yang sudah memproduksi
Kalau dihitung, datanya itu 630 unit dia kerjakan selama 40 hari kerja. Artinya, produktivitas masing-masing orang tadi, kita bisa hitung sama dengan hasil produksinya adalah 630 selama 40 hari, jadi 630 dibagi dengan 38 orang, kerjanya 40 hari. Maka satu orang rata-rata menghasilkan 0,414 unit per hari per orang per hari tadi ya, per orang per hari. Selanjutnya kita punya data hari kerja. Ini disebut dengan hari kerja. Jumlah hari kerja dalam setiap bulan. Misalkan Januari ada 22 hari, Februari ada 16 hari, Maret ada 23 hari, April 20, dan seterusnya. Ini hari-hari kerja yang tersedia. Oke, sehingga kita bisa buat rencana produksi jika menggunakan constant workforce tanpa stock out dengan jumlah pekerja 38. Kita mulai tadi, Januari kita punya 22 hari kerja. Demand-nya dari yang tadi ya, kumulatif demand-nya tadi yang kita punya tadi 220, sehingga production level-nya 346. Dari mana 346 ini? 346 ini kita peroleh dari 22 hari kerja, kita kalikan 38 orang, dikali dengan 0,414. Ya, nanti kalau Anda hitung, jadi 22-nya dari hari kerja, 38 dari pekerja yang tersedia, ini adalah produktivitas per orang satu hari. Dapatlah angka 346. Sehingga kita dapatkan tadi, bulan pertama produksi 346. Demand-nya 220, maka nanti ada sisa, kalau kita kurangi antara 136, 124 itu kita dapat dari produksinya 346 dikurangi 220. Dapatlah angka 126 ini. Dengan cara yang sama, saudara bisa hitung untuk bulan Februari. Produksinya nanti akan ketemu 256, sehingga kumulatifnya dijumlahin. Jumlahkan, kalau kumulatif dijumlahkan. Jadi produksi 346 ya dengan 252 dijumlahin. Dapat angka ini. Demikian juga demand-nya. Demand-nya 220, awalnya 220, ini 220, jumlah dengan yang bawahnya, ketemulah angka 500 di sini. Sehingga kalau dikurangi ini akan ketemu 58, jadi 598 dikurangi 500. Ya. Sehingga Anda bisa lanjutkan untuk Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya, kita bisa hitung, kita dapatkan datanya. Jadi akhir periode nanti kita punya persediaan 687. Kalau pekerjanya sepunya 38. Sehingga tadi ya, ini sudah termasuk dengan yang 100 tadi, 100 tambahin 100 ya, gitu. Net demand-nya. Oke, sehingga kita lanjutkan biaya-biayanya tadi. Kita hitung biaya kalau ada kelebihan produksi disebut dengan holding cost, itu adalah $8,5. Biaya merekrut pekerja $800. Mengurangi tenaga kerja biayanya $1.250. Gajinya per hari $75 per orang per hari. Kalau terjadi kekurangan, biayanya $50 per unit per bulan. Ya, oke, ini biaya-biayanya. Sehingga kita bisa hitung tadi kalau kita asumsikan tadi 38 orang dibutuhkan, sementara kita punya pada akhir Desember hanya tersedia 32 orang, maka artinya kita rekrut 6 orang. 6 orang dikali rekrutnya $800. Maka untuk menambah orang tadi, kita butuh untuk meng-hire tadi, kita butuh 4.800. Sementara ada inventory. Ya, inventory lihat tadi di sini inventory. Nah, ini inventory-inventorynya. Nah, ini inventory-nya.
126, dan seterusnya sampai bawah. Tinggal dijumlahin ya. Dijumlahin supaya kita bisa dapatkan yang angka inventory ini. Nah, ini inventory jumlahin semua. 126, 98, dan seterusnya. Ya. Oke. Ketemulah inventorinya itu sepanjang 8 bulan 2095. Sehingga kemudian yang 100 unit tadi masuk dalam 687 ya. Oke. Sehingga biayanya kalau penyimpanan 1 bulannya adalah $8,5 dikalikan. Maka ketemulah untuk menyimpannya $17.809,37. Kemudian gajinya, tadi kita punya orang 38 orang, ya, sehingga kita tinggal kalikan 75 orang, $75 per jam, per orang per hari, pekerjanya 38, hari kerjanya 167. Kita lihat 167 dari mana? 167 itu saudara jumlahkan dari hari-hari yang ada di sini. Ya, dari hari-hari yang ada di sini. Ini semua dijumlahi, nanti ketemu 167 selama 8 bulan. Ya. Oke, jadi hari kerjanya dijumlahin ketemu 167. Jadi untuk constant workforce tanpa stock out dengan 38 orang ini, maka biayanya adalah 4.800. Itu adalah biaya meng-hire orang. Kemudian biaya inventornya 17.000. Kemudian biaya ongkos tenaga kerjanya adalah 475.000. Jadi total biayanya adalah $498.559,37. Oke ya, jadi dari aggregate planning saudara harus bisa menghitung berapa biaya yang dibutuhkan. Baik, apakah Anda sudah paham bagaimana menghitung constant workforce untuk aggregate planning tanpa stock out tadi, termasuk juga berapa biayanya? Oke, silahkan untuk membuktikan. Saudara diminta nanti mengerjakan soal di buku Nahmias, halaman 154, soal nomor 24A dan 24B. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya.